Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin menanyakan bagaimana kabar adik-adik. Apakah sehat semua? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai layanan kita kali ini, kakak ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Fuzia Fania dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, kali ini kakak akan membawakan materi layanan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai materi layanan pada kali ini, apakah di antara adik-adik ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Kak. Ya, kepada adik Ahsanunisa saya persilahkan. Baik, teman-teman, sebelum dimulainya kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk adik soal Aksanunisa, terima kasih sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu, kakak akan membawakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok atau 4 sampai 10 orang. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk memungkinkan orang-orang secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor yang ada di sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan layanan yang berjudul Yuk Kenali Tipe Gaya Belajarmu. Nah, baik adik-adik, materi layanan kali ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apakah adik-adik sudah bersedia mengikuti layanan pada kesempatan kali ini? Insya Allah, Kak. Baik. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan waktu, yakni 40 menit. Apakah adik-adik bersedia? Baik, pada kesempatan kali ini kakak meminta untuk adik-adik semua aktif dalam diskusi atau bimbingan. Selanjutnya kakak izin share screen. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah yuk kenali tipe gaya belajarmu. Nah, di antara adik-adik, apakah ada yang mengetahui apa itu gaya belajar? Saya, Kak. Ya, kepada adik Asadunisa. Jadi, gaya belajar sepengetahuan saya itu adalah cara yang sangat mudah untuk bisa menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Tetapi gaya belajar setiap orang ini bisa jadi terpengaruhi oleh faktor alam atau faktor bawaannya, dan juga bisa terpengaruh oleh lingkungan. Mengenali gaya belajar pun tidak serta-merta membuat kita bisa menjadi lebih pintar, tetapi dengan adanya gaya belajar memungkinkan kita untuk menentukan metode belajar yang efektif untuk diri kita sendiri, sehingga nantinya kita jadi lebih mudah untuk memahami materi yang dijelaskan oleh guru ataupun kakak nantinya. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban yang bagus dari adik Ahsanunisa. Nah, kita ketahui bahwa gaya belajar ini adalah tipe atau cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir
memproses dan mengerti suatu informasi. Nah, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana kita menyerap, kemudian mengatur, serta mengelola informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada gaya belajar, macam-macam gaya belajar. Nah, gaya belajar itu dibagi antara 3 macam. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Yang kedua ada gaya belajar auditorial. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, menitik beratkan ketajaman penglihatan, yaitu bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa memahaminya. Nah, ciri-ciri peserta didik dengan gaya belajar visual adalah selalu mengatakan saya lihat, rapi, dan teratur, berbicara dengan cepat, mementingkan penampilan, baik dalam pakaian maupun presentasi. Biasanya tidak terganggu oleh keributan, lebih suka membaca daripada dibacakan, mencoret-coret tanpa arti selama belajar atau di telepon, lebih suka demonstrasi daripada berpidato, sering menjawab pertanyaan dengan menjawab singkat, ya tidak mempunyai masalah untuk mengikat instruksi verbal kecuali jika ditulis, mengikat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, yang kedua itu gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini adalah gaya belajar dengan cara mendengarkan untuk menyerap suatu informasi atau pengetahuan. Nah, ciri-ciri peserta didik dengan gaya belajar auditorial ini belajar dengan cara mendengarkan. Dia lebih suka mendengar daripada membaca. Ya, contohnya itu eh, lebih suka gurauan lisan daripada komik. Berbicara dengan irama berpola, contohnya lambat atau pelan. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat. Dan gaya audiovisual ini lebih suka mendengarkan musik saat belajar. Nah, selanjutnya itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Nah, gaya belajar kinestetik ini berorientasi pada fisik dan banyak gerak, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, sulit mengingat peta kecuali jika dia pernah ke tempat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tips gaya belajar. Nah, tips gaya belajar yang pertama itu untuk belajar visual ada dengan gerakan tubuh, grafis atau diagram, komputer, poster, dengan buku atau majalah, menggunakan tulisan dengan warna-warni, heat mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dari berbagai sudut. Nah, adik-adik gaya belajar visual ini lebih suka membaca atau melihat langsung eh, dari apa yang dilihatnya dibandingkan dengan gaya yang lain. Gaya belajar ini lebih suka seperti menuliskan apa yang ia pelajari di kertas atau membuatnya sebagai mind mapping atau poster. Nah, yang kedua itu tips gaya belajar auditorial, yaitu bertanya, membaca dengan keras. Rajin berangkat role play adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan kesenangan dengan musik, kerja kelompok, belajar, dan mendengarkan. Nah, gaya auditorial ini adalah gaya belajar yang suka dengan dengar musik. Mungkin adik-adik di sini ada yang belajar, ada yang suka belajar dengan mendengarkan musik. Dan eh, dengan mendengarkan musik itu, ia lebih memahami pelajaran tersebut atau lebih masuk ke otaknya. Yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, sebuah Flying Trip adalah sebuah program yang dirancang dengan sedemikian rupa dengan menggabungkan beberapa unsur kegiatan. Nah, gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang banyak bergerak dan tidak bisa diam. Nah, jadi yang tips untuk gaya belajar ini adalah seperti membuat unsur kegiatan yang berupa sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup. Intinya programnya itu dengan warna yang berbeda-beda, belajar sambil berjalan contohnya. Mind mapping juga dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah. Nah,
Selanjutnya itu ada manfaat gaya belajar. Nah, manfaat gaya belajar, mengetahui gaya belajar itu ada dua macam. Yang pertama itu keuntungan dari keuntungan akademik. Nah, untuk keuntungan akademik, gaya belajar ini memaksimalkan potensi belajar Anda, prestasi pada semua tingkat pendidikan, memahami cara belajar, dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik pada tes dan ujian. Nah, dengan mengetahui gaya belajar kita, kita tentunya akan nyaman untuk belajar karena kita mengetahui apa sih yang ingin diinginkan oleh diri kita. Kita pun dapat meraih juara atau peringkat di kelas kita dengan mengetahui gaya belajar kita. Yang keuntungan yang kedua itu ada keuntungan pribadi. Nah, keuntungan pribadi ini adalah meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, mempelajari cara-cara terkait menggunakan keunggulan otak Anda, mendapatkan wawasan, kekuatan, serta kelemahan diri Anda. Nah, dengan eh, manfaatnya gaya belajar ini untuk keuntungan pribadi adalah menambah wawasan kita. Tentunya saat kita mengetahui gaya belajar kita, kita akan terus belajar dan menambah ilmu kita. Lebih belajar lebih dalam, apakah itu hal-hal yang baru ataupun hal-hal apa saja. Nah, dengan mengetahui gaya belajar juga, tentunya kita untuk termotivasi untuk belajar dan memaksimalkan kemampuan serta keterampilan yang alami dalam diri kita. Nah, itu tadi materi yang kakak sampaikan. Dari materi di atas, apakah di antara adik-adik semua sudah mengetahui apa sih gaya belajar yang adik-adik sukai? Coba adik-adik, ya silahkan adik Ahsanunisa. Dari penjelasan kakak tadi mengenai macam-macam atau tipe-tipe gaya belajar, saya merasa saya termasuk dalam tipe gaya belajar visual, di mana proses pembelajarannya mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Biasanya saya ketika belajar itu lebih suka yang ada gambarnya gitu, seperti saya menonton YouTube untuk menonton kembali pembelajaran yang dijelaskan dengan guru saya di sekolah. Kalau saya tidak mengerti, saya putar kembali videonya di rumah dengan gambar yang lebih asik, lebih menyenangkan menurut saya. Nah, dengan seperti itu, penjelasan-penjelasan dalam YouTube itu dengan lebih mudah otak saya. Gitu, Kak. Baik, terima kasih jawaban yang bagus. Jadi dapat disimpulkan ini adik Ahsanunisa ini kayak belajarnya visual, lebih suka membaca eh, gaya belajar auditorial atau kinestetik. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan video. Eh, Kakak meminta di sini adik-adik menyimpulkan apa yang bisa kalian tangkap dari video yang kakak akan pertontonkan kepada adik-adik. Mohon untuk adik-adik itu menyimak video yang kakak share.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Gimana ulangan kemarin? Masalah. Kita lanjutkan pembahasan materi kemarin. Ini itu, Ibu akan memberitahu tentang nilai-nilai kemarin. Hari ini Rehan hadir tidak? Hadir, Bu. Tolong Rehan ke depan ya, sambil bawa bangkunya. Ada apa Bu manggil saya? Rehan, kenapa nilaimu akhir-akhir ini turun drastis? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Tapi apakah boleh saya minta perbaikan? Ya boleh. Kamu temui guru mata pelajaran yang nilai kamu jelek saja ya. Ya, silahkan duduk kembali ke tempat. Anak-anak, jangan lupa minta perbaikan nilai ya. Ibu tunggu sampai minggu depan. Kalau minggu depan tidak diperbaiki, mohon maaf, Ibu tidak bisa membantu untuk kalian naik kelas. Baik Bu. Dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar-keluar ya anak-anak. Assalamualaikum. Datang. Ini pada ngomongin apa nih? Tahun kemarin kan golongan. Ngomong-ngomong nilai kalian pada berapa ya? Lalu kok tumben nanyain nilai emang kenapa? Nilai gue hampir semua di bawah KKM. Dulu di ujian kemarin masih aman-aman aja. Kalau gue sih di atas KKM ya. Kalau lu Ros? Kalau lu nak? Kan lihat sih bapak dari KKN. Wan gimana? Juga di atas KKM. Nah, lu kenapa coba? Lu main game terus kan jadi nggak buat belajar. Bener juga, gue lihat terus bikin essay pinjam dulu. Ya udah sih santai aja, nggak minta perbaikan nilai. Ada guru, bubar. Assalamualaikum. Kok ini Rehan nilainya jelek banget ya? Biasanya dia nggak kayak gini nilainya. Apa saya hubungi orang tuanya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Saya wali kelasnya Rehan, Bu. Saya ingin memberitahu, Rehan akhir ini nilainya turun drastis. Ada apa ya, Bu? Apa ada masalah di lingkungan rumahnya sampai nilainya turun drastis kayak gini? Kayaknya nggak ada, Bu. Mohon maaf ya, Bu, atas sikap anak saya. Saya bakal kasih pelajaran buat dia, buat ngerjain tugas-tugasnya. Apa masih bisa ya, Bu, memperbaiki nilai-nilainya? Sudah saya beri kesempatan sampai akhir bulan ini. Jika tetap tidak diperbaiki, mohon maaf saya tidak bisa menaiki Rehan ke kelas berikutnya. Baik, terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya. Akan saya tutup telepon ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis dari mana kamu? Habis kerja kelompok Bu, tadi kan udah izin. Kerja kelompok apaan? Nilai aja nggak ada perkembangan. Maksud Ibu apa ya? Kamu tadi telepon ibu dan ceritain semua nilai kamu. Kenapa kamu nggak perbaiki sih? Apa susahnya minta perbaikan? Kamu mau buat ibu malu? Iya. Hah? Jawab. Aku bisa jelasin Bu. Ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus perbaiki nilai kamu. Kalau kamu belum bisa perbaiki, ibu bakal sita HP kamu dan kamu nggak boleh main game.
Baik adik-adik, tadi sudah ditayangkan video tentang kesulitan belajar. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik bahwa apa kesimpulan yang dapat adik-adik tangkap dari setelah melihat video yang kakak tayangkan tadi. Silahkan, Ahsan Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi yang bisa saya tangkap dalam film pendek tersebut adalah terdapat siswa laki-laki yang bernama Raihan yang mengalami penurunan drastis pada nilainya, di mana semua nilainya hampir di bawah KKM, sehingga sulit untuk naik kelas nantinya jika ia tidak memperbaikinya. Nah, karena wali kelasnya khawatir terhadap penurunan nilai Raihan, maka wali kelasnya memutuskan untuk menghubungi orang tua dari Raihan dan menanyakan mengapa kira-kira nilai Raihan bisa turun drastis. Namun ada satu hal yang membuat saya sedikit salfok, yaitu sikap ibunya yang seperti tidak menghargai anaknya. Mungkin menurutnya apa yang dilakukannya pada Raihan adalah cara yang tepat, tetapi menurut saya rasanya sih kurang tepat. Sang ibu seharusnya mendukung ataupun menemani Raihan saat belajar dan menanyakan baik-baik perihal alasan mengapa nilai anaknya bisa turun drastis. Namun sepertinya apa yang Ibu Raihan lakukan itu seperti apa yang dilakukan oleh ibu-ibu pada umumnya ya. Nah, setelah kejadian itu pun, Raihan jadi tambah berusaha dan lebih giat lagi untuk belajar, itu sisi positifnya. Tetapi yang saya lihat tidak ada keceriaan yang tergambar di wajahnya, itu sisi negatifnya. Mungkin dia sedih karena ibunya sama sekali tidak memberikan dukungan untuknya dalam belajar dan hanya bisa menuntutnya untuk mendapatkan nilai yang bagus tanpa melihat seberapa keras usaha anaknya. Jadi kesimpulannya, Raihan dikarenakan tidak adanya dukungan dari orang terdekatnya. Malahan ibunya hanya memintanya untuk terus belajar tanpa bertanya alasan mengapa Raihan mengalami penurunan nilai drastis. Mungkin hal ini juga bisa terjadi karena Rehan belum mengetahui tipe gaya belajarnya seperti apa, sehingga ia masih kesulitan untuk menentukan bagaimana cara belajar yang baik agar pembelajaran itu mudah masuk ke kepalanya. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, jadi tadi Ahsan Nisa sudah menyimpulkan apa yang dinonton. Saya rasa jawabannya sangat bagus. Nah, dari adik-adik yang lain, apakah masih ada yang ingin mengutarakan apa pendapatnya mengenai video yang tadi kalian tonton? Ya, Pak, ini di kolom komentar ya. Menurut saya, siswa yang mengalami kesulitan belajar karena ia tidak mengetahui gaya belajarnya dan bagaimana cara gaya belajar yang nyaman. Nah, pengaruh dari gaya belajar ataupun eh, cara belajar seseorang itu juga berpengaruh terhadap lingkungannya, bagaimana orang tuanya mendukung, guru-gurunya mendukung. Tentunya kita harus mempunyai sosok yang mendukung kita setiap saat, bukan hanya menyuruh kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, tadi murid-murid sudah menyimpulkan dari tayangan yang kakak sampaikan tadi. Nah, sebelum kakak mengakhiri video layanan pada pemberian layanan pada kesempatan kali ini,
kakak ingin mengambil kesimpulan bahwa ketahuilah gaya belajar adik-adik, bagaimana cara belajar yang nyaman, bagaimana cara belajar yang adik-adik sukai, karena dari beberapa hal tersebut adik-adik sendiri yang akan mendapatkan poin pentingnya, adik-adik sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Nah, sebelum itu mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kali ini, apakah di antara adik-adik ada yang ingin memimpin doa? Saya, Kak. Ya, silahkan Ahsanunisa. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ahsanunisa. Nah, baik adik-adik, untuk materi layanan pada kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup. Dan yang terakhir itu kakak akan membagikan LKPD yang adik-adik akan isi. LKPD itu melihat bagaimana adik-adik menyimak materi dengan baik pada layanan kali. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya adik-adik. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.